Kalau lihat di Permen SDM nomor 7 tahun 2020, itu tadi yang saya sebutkan sebetulnya, Pak. Ya. Jadi berada pada wilayah laut lebih dari 12 mil diukur dari ini yang dikeluarkan oleh Menteri. Ya, kewenangan. Iya, kewenangan. Terus yang kalau Kurang dari kurang tetapi sampai dengan 12 mil dari garis pantai ini sampai ke provinsi. Artinya tanpa meter gitu, Pak ya. Jadi bisa saja di depan rumah-rumah di pinggir pantai itu sudah dikeruk gitu kan. Kalau lihat aturan ini. Ya, betul. Ya, memang kita perlu lihat lagi apakah di daerah ada aturan-aturan yang lebih detail nggak gitu. Betul. Nah, tetapi dari sisi peranan lingkungan sendiri gimana ya, Pak ya? Apakah aturan ini, karena pastinya tidak harus misalnya itu ditetapkan dulu pariwisata atau apa gitu. Tapi karena ini betul-betul sudah mengganggu, ya, keruh, orang nggak bisa berenang, yang tadinya bisa berenang gitu ya, Pak ya. Ya. Kemudian orang bisa gampang mancing, sekarang juga tidak memungkinkan gitu. Ini sebetulnya tanggung jawab siapa, Pak ya, yang harus memprotek ini? Ya, kalau ini existing artinya izinnya sudah berlangsung gitu ya, sudah berlaku gitu ya. Memang kami dari aspek lingkungan hidupnya akan mengawal itu, kemudian dalam konteks produksinya teman-teman di Kementerian SDM akan mengawal itu juga gitu ya. Sehingga kembali lagi tadi, kalau itu bisa kita lakukan pembinaan dan pengawasan gitu, maka itu harusnya bisa memberikan efek gitu ya, untuk mereka taat untuk melakukan itu. Biasanya kemudian sebetulnya aturannya sudah lengkap ya, tapi kembali lagi pelaksanaan untuk ini proses pengawasannya itu yang tidak berjalan. Jadi contohnya tadi yang ilegal-ilegal ini kemudian dijual kemana sih? Gitu. Betul. Aturannya sudah ada. Siapa yang menerima yang ilegal tadi itu juga kena gitu. Betul. Ya, tapi kembali lagi itu tadi konteks implementasinya ini yang agak belum bisa jalan dengan baik. Dari Kementerian Lingkungan Hidup, Kehutanan itu pernah mendapatkan katakanlah keluhan atau apa, Pak, mengenai hal ini? Sebagai institusi yang awalnya mengeluarkan AMDAL misalnya, apakah RKL, RPL-nya itu sudah dilakukan dengan baik? Ya. Ataukah memang ada misalnya ya pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi? Ya. Dan ini harusnya ada tindakan gitu. Gimana menurut Bapak? Jadi ada dua tadi. Kami baru saja menerima tanggal 21 September yang lalu, kami mendapat aduan. Memang tidak langsung ke kami gitu ya, tapi kemudian kami merespon dalam waktu 3 hari yang lalu. Dari tanggal 20 September, kemudian 3 hari yang lalu kami sudah ngirimkan ke staf ke lapangan gitu ya. Memang di situ adalah dari kegiatan penambangan tanpa izin yang ada di pantai itu, dan ternyata juga sebelumnya sudah pernah dilakukan penertiban oleh Polair. Polair ya. Ya, jadi kembali lagi, tapi kan itu tidak bisa menjaga setiap hari gitu. Nah, ternyata kemudian sudah berdampak kepada pantai-pantai tadi yang tadinya ada mungkin ikan, sekarang itu sudah banyak yang rusak pantainya gitu. Nah, sehingga kami mencoba untuk ini ya, sebetulnya oke, ini yang untuk yang ilegalnya ini tolong diselesaikan gitu. Nah, tentunya bukan kami ya, aparat ya. Ya, itu aparat, walaupun di KLHK juga ada Ditjen Gakum gitu ya, tapi bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk melakukan itu ya. Setelah itu kemudian kami mencoba untuk melakukan pemulihan nih. Pemulihan yang tadi bisa dilakukan ya,
akan dikombinasikan antara kegiatan aspek fungsi lingkungan, mengembalikan fungsi lingkungan dan ekonomi masyarakat gitu. Memang kalau untuk mengembalikan, oh ini ikannya menjadi banyak lagi, mungkin butuh waktu. Gitu. Tapi yang tidak bisa ditunggu adalah konteksnya ekonomi masyarakat tadi. Ada beberapa model yang bisa dilakukan dengan cepat. Yang paling ini adalah konteksnya mendekati dengan pariwisata. Jadi kemudian diperbaiki, ada tanaman-tanaman pelindung pantai, tapi kemudian ini menarik untuk masyarakat berkunjung di situ, ya, sehingga itu lebih cepat bergulir untuk membantu ekonomi masyarakat tadi gitu, yang memang perlu pendampingan. Kalau kemudian antara tadi sekarang itu adalah nelayan gitu, kemudian sekarang dengan memanfaatkan yang ada di pantai, ini memang butuh waktu. Ya, jadi kalau kita lihat yang tadi saya sudah sampaikan juga ke Pak Edi bahwa masyarakat merasa mungkin ini lebih menguntungkan dari sisi nilai ekonomi. Betul. Ya, ketimbang saya harus merubah menjadi menyiapkan warung kopi di pinggir pantai gitu ya. Yang mungkin kalau itu masih bisa berjalan juga nggak akan ada yang mau datang gitu karena airnya keruh dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi selain aspek artinya memang mencarikan solusi ekonomi, menurut kami apakah itu tidak sebaiknya ada penegakan hukum yang lebih keras? Gitu? Ya, kalau saya memang itu tadi, selama itu dibarengi dengan komitmen untuk penegakan hukum tadi, itu memberikan apa namanya istilahnya keberlanjutan program kami untuk memulihkan lingkungan bersama masyarakat tadi gitu ya. Nah, sehingga kembali lagi sebetulnya Kementerian SDM melalui Kemenko Marves itu membentuk satgas yang tambang tanpa izin tadi gitu ya. Tapi kalau untuk yang perusahaan kami masih oke nih untuk melakukan pengawasan gitu ya. Salah satunya kami mencoba untuk mengembangkan dengan teknologi tadi, teknologi pemantauan yang kontinu, langsung tidak apa namanya, langsung kami terima sehingga kami bisa merespon lebih cepat gitu. Atau dalam konteks penginderaan jauh dengan teknologi itu sangat-sangat memungkinkan sekali, sehingga kami memang melakukan itu dengan ada program istilahnya program penilaian kinerja dari perusahaan gitu ya. Ya, itu untuk yang berizin gitu ya. Jadi kalau memang untuk yang berizin ini kami kok lebih sudah bisa melakukan dengan baik ini. Tetapi kembali lagi kalau kemudian yang pertambangan tanpa izin ini yang perlu ada komitmen bareng, sehingga kami mencoba untuk membentuk tadi rancangan peraturan presiden untuk percepatan tadi. Ya, di situ ada Kejaksaan Agung, ada kepolisian, ada TNI, selain KL-KL yang lain. Ini sedang ada rencana untuk menyusun peraturan presiden gitu Pak? Iya. Sudah sebetulnya konsepnya sudah disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk apa istilahnya harmonisasi gitu ya. Berapa lama sudah Pak masih sudah dipikirkan dan sudah on prosesnya sudah berapa lama itu? Sementara di lapangan masih membutuhkan banyak apa namanya koordinasi yang baik gitu ya. Ya, jadi sebetulnya kami mulai menyusun memang sudah tahun 2019. Kemudian masuk ke Kumham itu baru tahun 2022 akhir tahun lalu gitu ya. Itu yang baru masih. Ya, tapi kembali lagi itu tadi apa namanya pemahaman atau komitmen untuk tadi yang berada di konsesi ini istilahnya ada yang nggak usah diganggu ya seperti itu. Tapi kami ingin melihat sebetulnya aspek lingkungannya seperti apa gitu ya. Itu sih sebetulnya. Tapi kalau untuk yang
tanpa izin tadi sebetulnya sudah ada kesepakatan ini kita bergerak bersama gitu untuk melakukan itu.